Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Naili Najiha. Hari ini kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi ini. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Bisa juga disebut dengan kegiatan menambah atau meningkatkan nilai guna benda dan jasa. Kegiatan produksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Berikut ini kita akan melihat contoh kegiatan distribusi yang ada di sekitar kita. Anak-anak, berikut ini adalah contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar kita, yaitu warung ayam geprek yang banyak kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Mengapa hal ini disebut dengan kegiatan produksi? Ya, karena penjualnya melakukan kegiatan produksi yaitu mengolah ayam mentah dan memasaknya, kemudian menjadikannya ayam crispy yang bisa langsung kita konsumsi. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini terdiri dari 2 macam, yaitu distribusi secara langsung atau tanpa perantara dan distribusi secara tidak langsung atau menggunakan perantara. Setelah ini, kita juga akan melihat contoh dari kegiatan distribusi yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah contoh kegiatan distribusi. Contoh yang pertama adalah penjual Yakult. Dia dikatakan sebagai distributor karena menyalurkan benda dari produsen atau pabrik langsung kepada konsumen. Contoh yang kedua adalah tukang galon yang mengantarkan distribusi air kepada kita, sehingga kita tidak harus bersusah payah membeli dan mengangkatnya sampai ke dalam rumah. Jadi, kegiatan distribusi akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukannya tanpa harus pergi ke perusahaan atau ke pabriknya. Seperti yang kalian lihat dalam video ini, tukang galon akan mengantarkan air pesanan konsumen sampai ke dalam rumah si pemesan. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan konsumsi yang pertama adalah mengurangi nilai guna barang dan jasa, yang kedua menghabiskan nilai guna barang sekaligus, tiga memuaskan kebutuhan secara fisik, dan yang keempat adalah memuaskan kebutuhan rohani. Jadi di sini saya tekankan bahwa konsumsi itu tidak hanya memakan makanan atau menggunakan barang dan membeli barang, tetapi juga bisa menggunakan jasa. Contohnya, kita menggunakan jasa laundry untuk menghaluskan pakaian, atau kita juga menggunakan jasa Gojek atau Grab untuk mengantarkan kita ke beberapa tempat. Nah, faktor yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh konsumen itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah motivasi, selera, dan sikap. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi dari luar diri sendiri. Contohnya, seberapa besar penghasilan,
Kemudian adat istiadat yang diterapkan di lingkungan, iklan, atau perkiraan harga. Oke anak-anak, demikian tadi materi kita tentang kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sampai bertemu lagi dalam video-video berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.